Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu Ya Alim iftah lana babana bil Qur'anil Azim nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin Allahumma nawwir bi kitabika basari washrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihawlika wa quwwatik fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik fa innahu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nabda ta'allumana hadhihi lailah bi qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, alhamdulillah rabbil alamin, ya, malam hari ini kita dapat bermuajahah kembali ya dalam pembelajaran tahsin online ya. Alhamdulillah. Baik, semoga apa yang kita kerjakan, apa yang kita pelajari pada malam hari ini bisa menjadikan pemberat amal kebaikan kita kelak di akhirat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sahabat-sahabat semua ya, sahabat-sahabat Qur'ani, teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sudah bergabung, yang sudah hadir ikut dalam pembelajaran kita pada malam hari ini ya. Jazakumullahu khairan katsir. Ya, ahlan wa sahlan ya biqudumikum. Ya, selamat datang teman-teman semuanya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim ya. Untuk pertemuan kita kali ini insyaallah kita akan membahas materi lanjutan ya. Kelanjutan materi yang sudah kita bahas malam kemarin ya, terkait pembahasan bab makharijul huruf. Nah, sebelum itu saya akan memberikan sedikit ya muqaddimah ataupun gambaran materi apa saja yang akan kita bahas di beberapa pertemuan kita yang akan datang. Nah, di sini ada 3 materi pokok yang akan kita bahas khusus ya di dalam pembelajaran live streaming kita ini. Ada 3 pembahasan pokok. Yang pertama pembahasan bab makharijul huruf. Yang kedua pembahasan sifatul huruf. Lalu yang terakhir penyempurnaan harokat. Nah, jadi insyaallah inilah materi-materi yang akan kita pelajari secara beruntun ataupun secara terstruktur insyaallah. Jadi teman-teman nanti bisa mengikuti pembelajarannya dari step pertama, langkah pertama, langkah kedua, ketiga, keempat sampai betul-betul nanti bisa memahami materi makharijul huruf, materi sifatul huruf, sama materi penyempurnaan harokat. Oke, seperti itu ya teman-teman semua insyaallah. Jadi teman-teman yang sudah bergabung pada pembelajaran kita malam hari ini, jazakumullah khairan. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan materinya, silakan teman-teman share terlebih dahulu ya live pembelajaran kita malam hari ini. Jangan lupa di follow hostnya dan di tap layarnya sebanyak-banyaknya. Semoga ini bisa menjadi wasilah kita ya untuk menebar luaskan kebaikan-kebaikan Al-Quran. InsyaAllah kita akan mendapatkan pahala jariyahnya. Ya, barakallah. Silakan teman-teman. Ya, silakan di share terlebih dahulu ya, di tap layarnya sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa di follow hostnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi pembelajaran tahsin kita yang lain. Seperti itu. Oke, baik ya. Nah, mungkin sebelum kita lanjut ke pembahasannya, ya sedikit saya akan menjelaskan terlebih dahulu mungkin secara bahasa ataupun istilah ya terkait materi yang kita akan sampaikan nanti. Yang pertama, makharijul huruf ya. Ini makharijul huruf secara bahasa ini adalah tempat keluar. Nah, diambil dari kata bahasa Arab ya, kalimat bahasa Arab makhraj. Makhraj itu tempat keluar. Makharij ini jamak dari makhraj. Berarti kan tempat-tempat keluar. Huruf juga dia adalah jamak, berarti tempat-tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah. Di sini nanti kita akan bahas ya pembahasan makharijul huruf terlebih dahulu. Nanti setelah selesai pembahasan makharijul hurufnya, baru kita masuk ke pembahasan sifatul huruf. Nah, ini kita mau ambil perbandingan dulu ya. Kenapa kok kita harus mempelajari makharijul huruf dan sifatul huruf? Nah, ini sama-sama penting ya. Pertama alasannya, kalau makharijul huruf ini tempat keluar ya, kita akan mengetahui bagaimana ataupun di mana tempat-tempat keluarnya huruf hijaiyah. Nah, sedangkan sifatul huruf
Nah, ini nanti kita akan mengetahui bagaimana cara melafalkan huruf. Setelah kita mengetahui tempatnya, lalu yang kedua kita harus mengetahui bagaimana cara melafalkannya. Nah, maka tadi korelasi antara pembelajaran makharijul huruf, sifatul huruf ini betul-betul harus seimbang, harus sama-sama kita kuasai kedua-duanya. Nah, jadi seperti itu. Nah, lalu materi yang ketiga untuk penyempurnaan harokat apa gitu ya, maksudnya apa hubungannya dengan dua materi ini. Nah, kalau untuk penyempurnaan harokat ini juga penting untuk memfasihkan bacaan Al-Quran. Kalau kita membaca Al-Quran misalkan tanpa memperhatikan penyempurnaan harokatnya, nah ini repot. Contoh misalkan ketika kita membaca lafal ta'awudz, nah ini tanpa menyempurnakan harokat ya. Contohnya saya bacakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, ini posisi mulut kita nih kurang sempurna. Nah, harusnya kan kita sempurnakan semua harakat-harakatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, jadi ketika huruf tersebut dhammah, fathah, kasrah ini ada cara-caranya agar apa? Agar bisa menyempurnakan harokat-harokat ketika membaca Al-Quran. Nah, gitu ya. Assalamualaikum, Ustadz, baru live kah? Ya, ini kita baru mulai beberapa menit yang lalu ya. Jadi teman-teman yang baru bergabung, silahkan ya sambil di-share dulu video ini ke grup masing-masing, ke semua teman-teman ataupun saudara kerabatnya yang belum dan bisa sambil tap layar ya, seperti itu. Insyaallah mudah-mudahan ini bisa menjadi wasilah kita semua untuk mensyiarkan, mendakwakan kebaikan-kebaikan Al-Quran. Oke, baik ya. Seperti itu tadi gambaran materi yang akan kita bahas. Nah, oke, kita langsung saja masuk ke pembahasan materinya. Nah, di sini pertama kita akan bahas terlebih dahulu bab makharijul huruf ya. Makharijul huruf secara bahasa tadi sudah kita jelaskan, yaitu tempat-tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah. Nah, di sini tempat keluarnya huruf hijaiyah ada 5. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Perhatikan gambar yang ada di atas ini. Ini sudah saya sematkan, yang sudah saya tempel di layar atas ini. Nah, di situ terlihat ya gambarnya sangat jelas. Inilah 5 tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah. Nah, nanti ini secara teori ya saya sampaikan, mungkin insyaallah bahasanya ringan lah, maksudnya menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dan ringan sehingga kita bisa memahaminya bersama-sama seperti itu. Walaupun nanti teman-teman yang ikut bergabung pada live kita malam hari ini masih pemula ataupun baru awal-awal belajar tahsin, nah insyaallah ini akan lebih mudah lah difahami. Kenapa? Karena insyaallah untuk penjelasannya pun kami menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana seperti itu. Nah, kita langsung masuk saja untuk pembahasan yang pertama ya. Nah, tadi ada 5 tempat ya untuk keluarnya huruf hijaiyah. Yang pertama itu ada yang disebut dengan makhraj al-jauf. Nah, ya ini istilah dalam ilmu tajwidnya ya, al-jauf. Al-jauf itu adalah tempat keluar huruf yang keluar dari rongga tenggorokan, rongga mulut. Nah, ini namanya makhraj al-jauf. Oke ya. Yang pertama apa? Al-jauf. Al-jauf itu artinya rongga tenggorokan, rongga mulut. Nah, ini makhraj yang pertama. Lalu yang kedua, nah ini saya jelaskan secara global dulu ya. Kenapa? Karena nanti di dalam pembahasan bab makhrajul huruf ini ada 2 pembagian. Ada makhrajul huruf yang secara al-am ya, makhraj al-am, ada makhraj al-khas. Nah, ini al-am ini pembahasan makhraj secara umum. Lalu ada yang khas, ini secara khusus, yaitu pembahasan detail huruf-hurufnya dan tempat-tempatnya. Nah, ini kita bahas secara umum terlebih dahulu. Ayo teman-teman ya, yang sudah bergabung, suara saya aman ya, insyaallah. Mudah-mudahan suaranya tidak ada kendala, tidak ada masalah ya. Nanti kalau misalkan suara saya terputus atau sinyalnya kurang bagus, nanti teman-teman tulis aja di kolom komentar. Seperti itu ya, agar nanti bisa kita ganti ya menggunakan device ataupun wifi sinyal koneksi yang lain, seperti itu. Aman ya? Oke, baik. Ayo teman-teman bisa sambil tap layarnya ya. Sambil tap layarnya. Yang belum di-share silahkan di-share dulu. Insyaallah ini bisa agar kita bisa menebarluaskan kebaikan-kebaikan pembelajaran kita malam hari ini. Oke. Nah, itu yang pertama tadi al-jauf. Lalu yang kedua ada makhraj al-halaq. Nah, al-halaq berarti ini makhraj yang keluar dari tenggorokan. Tenggorokan.
Nanti ada 3 tempat di situ, ada aqsal halqi, ada wastul halqi, adnal halqi. Nah, itu pembagian-pembagiannya. Secara detailnya insyaallah nanti setelah ini kita akan bahas. Lalu yang ketiga ada makhraj al-lisan, ya, tempat keluar huruf yang dari mana? Keluarnya itu dari lidah. Nah, ada 4 bagian, ada yang ujung lidah, tengah lidah, pangkal lidah, lalu sisi pinggir lidah. Nah, kalau ujung itu kita mengistilahkan biasanya menggunakan torful lisan. Nah, jadi dalam ilmu tajwid itu disebutnya dengan torful lisan, torful lisan. Nah, ini ujung. Kalau tengah itu wastul lisan, kalau pangkal aqsal lisan, lalu yang terakhir sisi pinggir ya hafatul lisan. Nah, ini pembagian pembagiannya. Oke. Lalu yang ketiga sudah keempat ada makhraj syafataini. Syafatani ya syafatain ataupun dua bibir. Nah, ini juga ada huruf-hurufnya yang keluar nanti dari dua bibir kita. Nah, itu yang keempat. Lalu yang kelima adalah al-khayshum ataupun makhraj yang keluar dari rongga hidung. Wa ghunnatum makhrajuha al-khayshum. Jadi huruf-huruf gunnah ini nanti yang keluarnya dari rongga hidung. Nah, jadi inilah 5 tempat yang perlu kita ketahui terlebih dahulu untuk mengeluarkan huruf-huruf hijaiyah. Nah, 5 tempat saja nih, nggak ada tempat yang lain gitu ya. Jadi 5 tempat ini yang perlu kita ingat. Nah, nanti pembagian hurufnya akan kita jelaskan setelah ini. Oke ya, jadi teman-teman stay terus ya di pembelajaran kita malam hari ini. Silahkan teman-teman yang baru bergabung ya, yang baru masuk di dalam room live-nya ataupun baru lewat di beranda teman-teman ya, ahlan wa sahlan. Ya, mungkin bisa sambil ini juga ya. Daftar hadir ya, seperti biasa. Mungkin silahkan yang sudah masuk, yang sudah bergabung bisa sambil tuliskan di kolom komentar ya, yang sudah hadir dari mana saja. Nah, agar kita bisa sama-sama kenal, nanti yang lain, teman-teman yang lain juga bisa saling follow ya, biar mendapatkan saudara baru lah dari media sosial seperti ini insyaallah. Oke, yang pertama kita langsung bahas saja untuk makhraj yang pertama yaitu al-jauf ya. Hadir dari Kalimantan. Nah, itu ada dari Kalimantan ya, ada Jawa Timur. Saya dari Garut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam dari Semarang. Ahlan ya teman-teman. Ayo silakan tulis kolom komentar nih yang hadir dari mana saja. Purbalingga. Oke, ada yang Garut, Jawa Barat. Oke ya, silakan. Ya, silakan teman-teman bisa ini dulu, absen dulu. Tangerang, Pekanbaru. Ada yang dari Pekanbaru, Ciledug. Ramai ya, alhamdulillah, insyaallah. Palembang hadir. Assalamualaikum, saya dari Aceh, Sidoarjo. Oke, baik ya. Oke, silakan ya teman-teman tuliskan daftar hadir terlebih dahulu. Nah, kita langsung masuk saja ke pembahasannya ya. Yang pertama makhraj al-jauf. Nah, al-jauf itu rongga tenggorokan, rongga mulut terbuka. Nah, di al-jauf ini nanti makhraj yang keluar adalah huruf-huruf mad. Nah, huruf-huruf mad ya, ada alif yang didahului dengan fathah, waw sukun didahului dengan dhammah, ya sukun didahului dengan kasrah. Ini hurufnya semua keluar dari al-jauf atau keluarnya dari rongga tenggorokan. Oke? Nah, di sini ada kesalahan umum yang biasa sering terjadi ketika kita melafalkan huruf-huruf mad. Contohnya misalkan banyak ya, kalau huruf-huruf mad saya kira banyaklah ayat-ayatnya ya. Misalkan kalau di lafal ta'awudz itu ada minasyaitoni. Nah, misalkan a'udzu, Nah, di situ kan ada huruf ain, dhammah, di depannya ada waw sukun. Nah, ini mad tabi'i. Nah, ini keluarnya dari al-jauf. Enggak boleh masuk ke rongga hidung karena nanti kalau kita lihat ya, coba teman-teman lihat nih yang di gambar atas. Nah, itu kan ada panah ya. Nah, itu suara yang keluar itu dia ada 2 aliran. Kalau kita nggak berhati-hati, suara itu keluarnya dari mulut, rongga mulut, ada yang naik ke atas ke rongga hidung. Nah, ini yang perlu kita atur. Ketika hurufnya mad tabi'i panjang 2 harakat, nah ini keluar suaranya harus dari rongga mulut. Rongga tenggorokan, rongga mulut terbuka. Nah, maka di itu bersih dia. Nggak ada yang masuk ke hidung, nggak ada sengau bunyinya. Jangan ini kurang tempat, tapi bersih. Dia nggak ada perubahan suara. Ketika kita membaca huruf-huruf mad tabi'i itu dia nggak ada perubahan suara, nggak ada yang berdengung, nggak ada yang sengau bunyinya, nggak ada yang masuk ke hidung. Contoh lain, misal apa?
huruf ta ya, minasyaitoni. Nah, itu kan huruf ta ya, panjang 2 harakat. Ada alif didahului dengan fathah. Syaiton, nggak boleh masuk ke hidung itu. Syaiton. Nah, ini masih nyangkut masuk ke hidung. Harusnya kan syaiton, syaitoni. Nah, misalkan nirrahim, nggak boleh nirrahim. Nah, jadi gitu. Persoalannya seperti itu. Nah, biasanya ketika kita melafalkan huruf-huruf makhraj yang keluar dari rongga tenggorokan, yaitu mat ya, bacaan mat. Nah, itu dia sering terjadinya yaitu masuk ke rongga hidung. Nah, itu ya. Jadi catatannya silakan teman-teman diingat. Boleh dicatat di buku atau boleh rekam layar, boleh ya. Silakan. Saya persilakan. Yang penting tadi dimanfaatkan videonya untuk men-syiarkan pembelajaran Al-Qur'an ya, tidak digunakan untuk yang lain-lain. Seperti itu. Oke, baik. Ayo silakan ya. Sebelum dilanjut lagi, teman-teman bisa sambil di-share dulu ya videonya. Bisa sambil di tap layar ya. Dibanyakin tap layarnya, insyaallah ini bisa menjadi wasilah kita untuk bisa mendakwakan Al-Qur'an. Terus menerus ya, insyaallah kita akan mendapatkan pahala jariahnya. Oke. Kita lanjut. Nah, ini yang pertama, tadi al-jauf. Nah, lalu kita masuk ke yang makhraj al-halaq. Ya, makhraj al-halaq. Ini makhraj ataupun huruf-huruf yang keluarnya dari tenggorokan. Ini dibagi 3. Ya, dibagi 3. Nanti ada aqsal halqi. Ya, aqsa. Aqsal halqi, ada wastul halqi, ada adnal halqi. Nah, kita mulai dulu dari yang aqsa ya. Aqsa itu adalah pangkal tenggorokan. Oke, pangkal ya. Sebentar, mic saya kayaknya mati deh. Benar mati. Bentar ya. Oke, sebentar saya pasang mic-nya dulu. Suaranya aman ya, suaranya? Oke, baik. Oke, kita ulang lagi sedikit ya. Mohon maaf nih, mic-nya tadi nggak masuk. Oke, kita ulang sedikit ya. Kita ulang sedikit. Tadi pembahasan kita yaitu bab makhrajul huruf ya. Bab makhrajul huruf. Yang pertama, tempat keluar yang pertama itu ada al-jauf. Nah, untuk makhraj al-jauf ini adalah huruf-huruf yang huruf-huruf mat ya, huruf-huruf mat panjang. Nah, itu huruf-huruf yang bacaan panjang, alif yang didahului dengan fathah, waw sukun didahului dengan dhammah, ya sukun didahului dengan kasrah. Nah, ini semua huruf-hurufnya keluarnya dari rongga tenggorokan. Oke, rongga tenggorokan, rongga mulut. Jadi harus bersih semua bunyinya. Hurufnya itu keluarnya dari situ. Rongga tenggorokan, rongga mulut terbuka. Bukan dia tidak ada sengau bunyinya. Nah, gitu ya. Jadi bersih keluarnya dari rongga tenggorokan tadi. Jadi nggak boleh masuk ke rongga hidung. Nah, itu persoalannya ya. Jadi kesalahan umumnya biasanya seperti itu. Jadi kalau kita mau mengukur, misalkan kita ketemu bacaan huruf mat panjang ya, mat tabi'i gitu. Jadi diperhatikan. Kalau mau misalkan di awal-awal kita belum tahu, oh ini maksudnya belum bisa secara spontan melihat bacaan kita, oh ini kayaknya nggak masuk ke hidung, kayaknya masuk apa enggak gitu ya. Coba saja langsung ketika baca itu, kalau mau coba langsung dibuka tutup hidungnya. Ini masih masuk ke hidung nih, berarti besok-besok saya harus lebih hati-hati lagi, berarti harus lebih bersih. Jadi seperti itu. Jadi cara ngetesnya seperti itu. Oke ya. Oke, sudah. Itu yang pertama. Lalu kita langsung masuk yang kedua. Untuk yang pembahasan yang kedua, ini makhraj al-halaq. Pembahasan makhraj yang keluarnya dari rongga dari tenggorokan. Nah, huruf yang keluar dari tenggorokan ini nanti dibagi 3. Oke ya. Dibagi 3. Masuk nggak sini mic-nya? Cek. Oke, mudah-mudahan masuk ya. Nah, dibagi 3, ada aqsal halqi, ada wastul halqi, adnal halqi. Nah, ini tempatnya beda-beda semua, tapi masih sama di tenggorokan keluarnya. Keluarnya masih di tenggorokan, hanya saja beda tempat tingkatan. Nah, gitu ya. Kita bahas dulu dari yang pertama, dari yang makhraj aqsal halqi.
Aqsa ya. Aqsa itu artinya pangkal ataupun kalau mudahnya tenggorokan bawah. Tenggorokan bagian bawah. Nah, ini ya di bawah ini. Nah, di sini keluarnya dua huruf. Ada huruf hamzah dan huruf ha. Nah, di situ tepatnya dua huruf ini dia keluarnya dari pita suara. Oke, ini dilihat gambarnya. Ini ya. Ini halqi ya, halqun. Halqun artinya tenggorokan. Tenggorokan bagian bawah itu keluar dua huruf hamzah dan ha. Tepatnya di pita suara. Nah, bagaimana itu posisinya? Nah, ketika kita melafalkan huruf hamzah dan ha, ini beda nanti karakter pita suaranya. Posisinya juga berbeda. Ketika hamzah, ini pita suaranya dia menyempit. Kenapa? Karena si hamzah ini punya sifat syiddah, suara tertahan. Nah, ketika kita melafalkan huruf ha, ini pita suaranya melebar. Ih, ih, ha, hi, hu, ah, tapi kalau dia hurufnya hamzah tertutup, menyempit. A, i, u. Jadi seperti itu. Jadi karakternya berbeda gitu ya. Jadi makhrajnya sama, tapi tadi karakter hurufnya berbeda. Untuk mendetail pembahasan karakter huruf, nah ini nanti masuk ke kajian kita di pertemuan selanjutnya. Karena nanti akan masuk di pembahasan materi sifatul huruf. Jadi kita insya Allah step by step, pelan-pelan kita materinya kita selesaikan agar teman-teman pun dapat dapat materi fullnya gitu ya, tahu urutan-urutan materinya dari mana saja gitu ya, tidak loncat-loncat materinya gitu. Jadi nanti teman-teman misal kalau ada yang ketinggalan live pertemuan pertama misalkan, nanti teman-teman bisa akses di YouTube saya. Nah gitu ya. Jadi karena kan kalau di TikTok nggak bisa ini ya, nggak bisa siaran ulang ya. Nah, jadi nanti siaran ulangnya kalau misalkan teman-teman ada yang ketinggalan materi, nanti bisa dicek di YouTube saya. Sama namanya Wahyu Mas Nur juga. Gitu ya. Oke, baik. Sekarang kita lanjut dulu. Nah, itu tenggorokan bawah ya. Jadi perbedaannya tadi hamzah dan ha. Nah, sekarang kita lihat dulu, kita praktekkan sekarang ya huruf hamzah dulu. Ya, coba kita ikuti bersama-sama. Kita membacanya yang berharokat sukun dan tasydid. A, I, U. Sempurnakan posisi mulut ya. Tadi untuk menyempurnakan harokat, huruf yang fathah dibuka mulutnya, dhammah dimonyongkan, kasrah turunkan rahangnya. A, I, U. A, I, U. Oke, sama-sama. 1, 2, 3. A, I, U. A, I, U. Dah ya. Lalu yang sukun. Nah, ini nanti nih karakter ha syiddahnya kuat ya. A, I, U. Nah, jadi lebih tertekan. Contoh misalnya kalau di Al-Qur'an ada ya, fa tu bi surah. Nah, jadi hamzahnya itu kuat. Fa tu, jangan fa tu. Nah, ini kurang kuat sifat syiddahnya. Dia harus kuat sifat syiddahnya. Lalu yang tasydid, a, i, u. Nah, sama ya. Oke, sekarang yang ha. Yang ha sama, yang berharokat dulu, lalu yang sukun, lalu tasydid. Ha, hi, hu. Ha, hi, hu. Oke, sama-sama silakan diikuti. Ha, hi, hu. Ha, hi, hu. Oke ya. Sudah ya. Nah, selanjutnya sekarang yang sukun. Nah, ini posisi pita suaranya melebar, terbuka ya. Mengalir karena dia punya sifat rikhwah. Jadi ha itu nanti nggak boleh keluarnya dari dada ya. Nah, ini kita perlu perhatikan ini. Kesalahan umumnya biasanya ketika melafalkan huruf ha itu kita salahnya apa? Terlalu berat bunyinya. Mengeluarkannya itu dari dada. Nah, padahal huruf ha itu kan keluarnya dari mana tadi? Tenggorokan bawah. Ha, hi, hu. Jangan ha. Ini kita salah persepsi nih. Kenapa? Karena mengeluarkannya dari dada. Terlalu berat. Oke ya. Set netral saja biasa. Yang penting tadi huruf vokal ha-nya jelas. Ha, hi, hu. Ah, ih, aha, ihi, uhu. Jangan ehe ya. Jangan vokal e. Kalau kasrah sempurna vokalnya i. Ihi, uhu. Nah, jadi jangan oho,
oh, tapi uhu. Nah, jadi sempurna semua. Vokal u-nya dhammah, monyong ya. Vokal i-nya kasrah, ihi. Nah, aha, a vokalnya ketika fathah. Jadi fathah buka a, kasrah turun i. Nah, dhammah monyong u. Nah, seperti itu. Oke ya. Oke, baik teman-teman, si ahlan ya, teman-teman yang sudah masuk, sudah bergabung, barakallahu fik. Silakan teman-teman yang sudah masuk di room live ini bisa sambil share videonya terlebih dahulu, bisa sambil follow hostnya kalau teman-teman belum follow, dan sambil tap layar. Yuk, kita tembuskanlah beberapa ya 20k lah minimal ya untuk malam hari ini. Insyaallah teman-teman mentap layar ini bisa akan menjadi wasilah ya, wasilah kita untuk apa? Menaikkan algoritma pembelajaran tahsin kita. Gitu. Semakin banyak yang mentap layar, insyaallah semakin TikTok naikkan ya nanti rating algoritmanya sehingga semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari pembelajaran kita malam hari ini. Oke ya, insyaallah itu bisa jadi wasilah. Nah, wasilah amal jariah kita. Oke ya, silakan ayo teman-teman yang belum di-share silakan di-share dan di tap layarnya dulu. Oke, udah. Nah, itu yang tenggorokan bawah. Oke, ada hamzah sama ha ya. Tadi kesalahan-kesalahan umumnya tadi diperhatikan apa-apa saja. Lalu bagaimana cara melafalkannya tadi. Perbedaan-perbedaannya hurufnya juga. Lalu yang kedua, kita masuk naik ke tingkat selanjutnya. Tenggorokan bawah berarti masuk ke sekarang tenggorokan tengah. Nah, kalau di dalam istilah tahsin istilah ilmu tajwidnya itu wastul halqi. Wastul halqi ataupun tengah tenggorokan. Nah, di sini ada dua huruf juga, yaitu huruf ain dan ha. Oke, huruf ain dan ha. Nah, seperti itu. Nah, pertama kita masuk ke huruf ain dulu. Nah, untuk yang huruf yang keluar dari tenggorokan tengah, nah ini nanti keluarnya pada katup epiglotis nih. Teman-teman lihat di atas tuh, ya, yang ada panah itu. Itu ada gambar ini ya, yang ada kayak jendolan kecil daging. Nah, itu namanya katup epiglotis. Nah, ketika kita melafalkan huruf ain, katup epiglotisnya itu yang kita benturkan ke dinding tenggorokan. Maka beda ya. Biasanya gini, kesalahannya ketika kita mengucapkan huruf ain itu karena kita kesulitan, akhirnya vokalnya kita tertukar dengan vokal hamzah. A'udzu. Nah, ini kurang tepat ya. Tapi sedikit ditekan ya tadi. Katup epiglotisnya ditekan di dinding tenggorokan. A'u 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 a ai au a i u'u a nah jadi ainnya tadi ya, karakter ainnya tuh dapat gitu loh. Nah, itu tadi caranya tadi katup epiglotisnya dibenturkan ke dinding tenggorokan. Oke, itu huruf ain. Contoh ayatnya banyak. A'udzu, na'budu. Jadi ain itu nggak boleh jeda ya. Karena nanti dia salah satu sifat ain itu apa? Tawassud. Bainiyah mengalir suara. Na'budu, jangan na'budu tidak, tapi dialirkan na'budu. Nah, jadi karena ainnya memiliki sifat tawassud gitu ya. Oke, itu tadi karena dia memiliki sifat tawassud, makanya kita harus perlu alirkan suaranya. Oke, mafhum ya. Sampai di sini bisa dipahami ya, teman-teman. Nah, sekarang setelah huruf ain, nah baru masuk ke huruf yang kedua. Ini masih di tenggorokan tengah. Ada huruf ha. Nah, ha juga ini keluarnya dari katup epiglotis. Jadi, ha ini ada desisan udara ya. Ha, hi, hu. Ha, hi, hu. Nah, kesalahan umumnya dia sering tertukarnya dengan huruf ha. Ihdi. Nah, ini beda nih, beda posisi ya. Rasakan coba. Ha, ha, nah itu ha ar-rahmani nirrahi hi, bukan nirrahim, tapi nirrahi hi ha hi hubah. Aha ihi uhu. Jadi jelas vokal ha-nya seperti itu. Oke, lalu selanjutnya
Selanjutnya kita masuk ke tenggorokan bagian atas. Oke, atau nanti istilahnya kita menyebutnya adnal halqi, tenggorokan bagian atas, gitu ya. Nah, untuk adnal halqi ya, tenggorokan yang bagian atas ini dua huruf juga, ada huruf ghain, ada huruf kha. Ghain, kha. Nah, itu keluarnya pada jazrul lisan. Oke, apa itu jazrul lisan? Keluarnya di akar lidah. Lidah itu kan empat ya, empat posisi, empat. Jadi huruf yang keluar dari lidah itu ada empat tempat. Ada ujung, tengah, pangkal, sama sisi pinggir. Nah, pangkal ini kan ujung ya, paling belakang. Nah, pasti namanya lidah ini pasti punya akar. Nah, setelah di pangkal itu di bawahnya ada yang namanya akar. Akar itu nggak kelihatan. Namanya akar ada nggak kelihatan. Kita lihat pohon. Akarnya di mana? Di bawah dalam tanah ya. Sama. Lidah ya akarnya nggak akan kelihatan. Mau kita buka mulut dimanapun namanya akar di bagian dalam. Nah, disitulah cara menyebutkan si huruf ghain dan kha. Nah, maka dia kayak seperti ada orokan gitu ya, kayak ada yang getar. Nah, itu di akar lidahnya. Kho, khi, khu, gho, ghi, ghu. Nah, maghdu, ghairil maghdu, nah, itu huruf ghain ya, karakter huruf ghain ini tebal dia. Dia huruf isti'la. Maghdu, ghairil maghdu, maghdu. Nah, jadi huruf ghain ini lebih bergetar gitu ya. Bukan bergetar apa? Karakternya tebal. Diangkat pangkal lidahnya itu tadi. Gitu ya. Jadi kha juga kha, khi, khu, bakh, gha, ghu, bagh, bagh. Dia sama-sama tebal, sama-sama karakternya mengalir. Bagh, jangan bagh, bagh, akh, tidak. Tidak akh, tidak agh, tidak, tapi agh, 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 ghaghighu, bagh, khakhikhu, agh, agh. Nah, dia ada karakter mengalir plus dia juga hurufnya tebal. Nah, gitu ya. Jadi itu huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan. Oke. Sampai di sini bisa difahami ya. Insyaallah mudah-mudahan bisa difahami materinya yang sudah disampaikan. Tadi yang pertama al-jawuf adalah huruf-huruf mat. Kesalahan umumnya sering masuk ke rongga hidung. Lalu yang kedua ada makhraj al-halaq, dibagi 3 tempat. Ada aqsal halqi, pangkal tenggorokan ataupun tenggorokan bagian bawah, keluar huruf hamzah dan ha. Wastul halqi, tengah tenggorokan keluar huruf ain dan ha. Yang bagian atas adnal halqi, ini keluarnya ghain dan kha. Mudah-mudahan bisa difahami untuk dua pembahasan materi ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke bab alisan. Nah, untuk alisan ini banyak sekali ya. Jadi teman-teman kalau bisa sambil ngopi ya. Monggo kalau mau sambil ngopi, mau sambil nyemil, makan kuaci, nah, ahlan silakan, nggak apa-apa ya, karena kita sekarang kan posisinya nggak lagi ngaji ya, jadi nggak lagi baca, jadi belajar tahsin, baca tajwid, insyaallah nggak apa-apa, asalkan tadi niatnya untuk menghilangkan ngantuk dan lain-lain, nggak apa-apa. Ahlan ya, tafadhol, silakan. Oke, kita lanjut ya. Ayo teman-teman, masih semangat ya? Masih kuat ini? Masih kuat nggak kira-kira? Coba nih ya, sekarang coba kita ini dulu deh, komunikasi dulu ya, kita ini dulu, kira-kira dari dua materi tadi ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Sebelum kita lanjut, kira-kira dari dua pembahasan tadi, makhraj al-jawf, makhraj al-halaq, silakan kalau ada yang mau ditanyakan silakan tulis kolom komentar. Kalau misalkan faham, tulis kolom komentar faham gitu. Faham. Setelah itu kita lanjut ke pembahasan yang alisan. Mohon izin pamit Ustadz, ngantuk ya, silakan ya, ahlan ya. Yang misalkan mau ada kegiatan lain, yang sudah mengantuk karena ini juga udah lumayan malam ya. Mungkin karena kan bisa jadi teman-teman yang bergabung ini waktunya kan berbeda-beda ya. Ada yang waktu wib atau apa gitu ya. Jadi mungkin lebih malam di sana. Ustadz ada belajar praktek baca? Ada. Maksudnya talaki ya? Nanti lihat kondisi dulu ya. Kalau misalkan materinya sudah selesai, berarti kita bisa langsung melanjutkan ke praktek. Live sampai jam berapa? Tergantung kekuat paham ya. Oke, baik, kita lanjut.
Suara putus-putus kah? Oke, coba cek suaranya teman-teman. Kalau les saya biasanya cuma hanya sejam gitu ya. Kadang sejam, kalau bisa lebih biasanya kadang lebih. Teman yang lain mungkin coba tulis kolom komentar ya. Suaranya masih aman ya? Kalau suaranya aman nggak ini? Gitu. Tapi ya minimal sejam lah. Paling ke sejam. Di tempat Ana jam 22.13. Di sini masih jam 21. Jam 21.15 ya. Insya Allah. Oke, baik. Kalau bisa jangan terlalu malam mulainya. Iya, ini tadi kita mulainya jam setengah 9. Nggak terlalu malam insya Allah. Oke ya, kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke pembahas. Nggak, suaranya coba putus-putus ya. Oh, putus ya. Suaranya putus-putus, Ustaz. Oh, suaranya putus ya. Oke, sebentar. Kita ini dulu coba. Sebentar. Daripada huruf qaf keluar huruf kaf. Nah, ini yang disentuhnya beda. Kalau qaf dia pure, semua menyentuhnya itu di langit-langit lunak. Sedangkan huruf kaf ini yang disentuhnya adalah langit-langit lunak dan keras sekaligus gitu ya. Nah, kalau huruf kaf itu pangkal lidah paling belakang, menyentuhnya ke langit-langit lunak, sedangkan huruf kaf ini hanya di ini langit-langit lunak dan keras sekaligus. Nah, untuk sifat karakternya pun ini berbeda. Huruf qaf ini dia karakternya tebal. Ko, qi, ku. Nah, sedangkan kaf ini adalah huruf-huruf yang tipis, istifal. Ka, ki, ku, ak, ik, uk. Nah, ini beda karakter, beda cara penyebutan. Tadi kita harus bedakan kalau makhraj itu hanya seputar cara mengeluarkan, sedangkan sifat ini karakter bagaimana kita mengeluarkan hurufnya. Oke? Makhraj itu tempat keluarnya, kalau sifat itu cara mengeluarkannya. Jadi seperti itu. Itu perbedaannya tadi antara pengucapan huruf qaf dan kaf. Makhrajnya dari pangkal tenggorokan ya. Kalau qaf itu tadi pangkal tenggorokan bagian belakang, kalau kaf itu sedikit di depan daripada huruf qaf, menyentuhnya ke langit-langit lunak dan keras. Oke ya, mungkin nggak karena mungkin sinyal ya, tapi nggak apa-apa, kita lanjutkan dulu. Mungkin kita kendala sinyal. Saya jarang ketemu live-nya. Mungkin ibu belum follow kali ya. Coba kalau biasanya yang kalau sudah nge-follow ada notifnya ya. Kalau yang sudah nge-follow biasanya ada notif pembelajaran tahsinnya. Biasanya udah ya, alhamdulillah. Berarti ini ya kali ya. Waktunya mungkin. Ustadz juga jarang live. Saya live ini saya sebenarnya baru nggak live itu 2 hari ini ya. Kalau sebelum-sebelumnya insyaallah live terus ya. Live terus. Iya kali. Oke, baik. Kemarin nggak live ya, betul. Kemarin nggak. Baru hari ini lagi kita mulai. Oke, baik, kita lanjut dulu. Nah, setelah pangkal, nah ini kita masuk ke tengah ya. Tengah lidah. Nah, tengah lidah itu wal wastu faji musyinu ya. Ada 3 huruf. Ada jim, shin, ya. Oke, ada jim, shin, ya. Nah, ini ada keluarnya dari tengah tenggorokan ya. Ustaz nge-lag. Wah, sinyalnya ya. Sinyalnya kurang bagus ya. Oke, sebentar. Coba sinyalnya belum ini ya. Sekarang aman. Oke, udah aman ya. Oke lah, baik. Sudah aman ya. Bismillah, kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita masuk ke tengah ya, tengah lidah. Nah, wal wastu faji musyinu ya. Di situ keluarnya ada huruf jim, shin, ya. Nah, ini
beda juga nanti ya cara pelafalan masing-masing hurufnya. Untuk huruf jim, shin ini tengah lidahnya lekat ya, naik melekat ke langit-langit. Sedangkan huruf ya ini hanya mendekat. Jadi kata kuncinya lekat mendekat. Nah, jim shin ini lekat ke langit-langit, sedangkan huruf ya ini mendekat. Berarti dia tidak terlalu melekat, nanti dia ada ruang sedikit di situ. Nah, jadi kalau jim lekatkan ya, maka huruf jim itu dia tidak ada sifat hamesnya. Coba huruf-huruf hamas apa? Fahassahu syakhsun sakat. Enggak ada huruf jim. Jadi makanya tadi kenapa perlunya kita lekatkan tengah lidahnya ke langit-langit biar tadi enggak bocor bunyinya, enggak keluar hamesnya. Jangan ja ini kan bocor ya, keluar udara. Sedangkan huruf jim itu enggak ada sifat hamas. Jadi ja jangan ja. Nah, ini yang perlu diperhatikan tadi. Nah, lalu shin juga. Nah, kalau shin tengah lidahnya juga melekat ya. Nah, dia ini ada karakter khusus yang dimiliki oleh huruf shin nanti, yaitu sifat at-tafashi. Jadi menyebar angin di mulut. Nah, itu di dalam mulut tuh hanya huruf shin saja. Sha, shi, shu, ash, tidak tidak dilibatkan bibir juga. Lalu karakter angin yang menyebar di mulut pun harus kuat. Ash, syashi, subash. Nah, lalu jaji, jubaji, aji, ije, uje. Nah, seperti itu. Ya, oke. Lalu yang terakhir huruf ya. Nah, kalau huruf ya saya kira ini insyaallah mudah hurufnya ya, nggak terlalu sulit. Nah, yang penting tadi tengah lidahnya dia jangan terlalu melekat ke langit-langit, karena dia di dalam teorinya di situ apa? Tengah lidahnya mendekat, hanya mendekat saja. Berarti kan kalau mendekat ya otomatis dia tidak melekat ya. Ya, yi, yu. Nah, jadi seperti itu. Oke ya. Jadi itu insyaallah itu adalah huruf yang keluar dari tengah lidah. Oke, lalu selanjutnya masuk ke bagian ujung lidah. Nah, ini banyak ini ya. Jadi teman-teman fokus ya, insyaallah untuk menyimak materinya, semoga bisa dimanfaatkan gitu ya. Oke, baik. Kita masuk ke ujung lidahnya. Nah, kalau untuk yang ujung lidah ini banyak hurufnya. Kita mulai dulu dari huruf lam, nun, ro. Oke, lam, nun, ro. Nah, ini kita mulai dulu di situ ya, huruf-hurufnya. Saya kayaknya. Oke. Nah, untuk di ujung lidah kita mulai dari huruf lam, nun, ro. Nah, ini huruf lam. Huruf lam banyak juga nanti ya. Kita lihat karakter-karakternya. Huruf lam itu ujung lidahnya naik ke langit-langit. La, li, lu, al. Tidak dipantulkan dengan ale. Nah, ini nanti masuk ke pembahasan karakter huruf ataupun sifatul huruf. Karena huruf lam itu memiliki sifat tawassut bainiyah, maka enggak boleh memantul ya. Ikan ale, tapi al, il, ul. Sudah dipakai awat. Oke, lalu huruf nun. Nah, sama, jangan ane tapi an, in, un. Nanti sifatnya sama. Lam, nun ini sama-sama memiliki sifat tawassut bainiyah. Lin Umar, lam, nun, ain, mim, ro. Maka hurufnya harus tadi ya diletakkan pada makhrajnya, dialirkan, baru sebutkan huruf selanjutnya. Ketika kita melafalkan dua huruf ini, lam, nun ya. Jangan an, ne. Nah, tidak al, le, tidak, tapi al, il, ul. Nah, jadi ujung lidahnya naikkan ke langit-langit. Lalu ro. Nah, ro begitu juga ya, ujung punggung lidahnya naikkan ke langit-langit. R. Nah, ini kita yang jelas kita harus pahami terlebih dahulu huruf itu keluarnya dari mana. Nah, ini untuk pembahasan detail bagaimana cara melafalkan hurufnya, nanti kita masuk ke kajian karakter sifat huruf. Oke ya. Jadi mungkin sekarang kita tidak terlalu mendalam membahas hurufnya, bagaimana cara melafalkannya. Kenapa? Karena ada pembahasannya sendiri nanti di pembahasan bab selanjutnya, yaitu pembahasan bab sifatul huruf. Malam hari ini kita selesaikan dulu saja materinya untuk pembahasan tempat keluarnya. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman mungkin bisa mengikuti materinya biar bisa berurutan. Nah, gitu. Jadi dari pembahasan makhrajul huruf, sifatul huruf dan lain-lain. Oke ya. Lalu setelah lam, nun, ro, kita masuk ke huruf selanjutnya. Nah, ini ujung lidah naik ke pangkal gusi. Oke.
ujung lidah naik ke pangkal gusi. Nah, ke pangkal gusi itu 3 huruf. Ada huruf ta, dal, po. Nah, ta, dal, po. Itu ke pangkal gusi. Ta, ti, tu, at, da, di, du, ad, to, ti, tu, alpo. Nah, ini ujung lidah, masih di ujung lidah tapi menyentuhnya di pangkal gusi. Gusi sini ya. Nah, pangkal itu berarti bagian belakang, berarti terakhir di gusinya itu. Nah, itu menyebutkan huruf dal, ta, po ya. Dal, ta, po. Nah, da, di, du, ta, ti, tu, po, pri, tu. Nah, ini bagaimana perbedaan huruf-hurufnya, karakter-karakternya. Sekali lagi nanti teman-teman bisa ikutin kajian kita di pembahasan sifatul huruf, karakter-karakter huruf. Kalau malam hari ini hanya seputar tempat mengeluarkan hurufnya saja, gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, setelah itu ada huruf. Lalu ada huruf yang keluar masih seputar ujung lidah ya. Ujung lidah nanti dia sejajar dengan gigi seri bawah, yaitu huruf-huruf as-shafir. Huruf-huruf as-shafir ini huruf-huruf yang sejajar dengan gigi seri bawah. Itu ada 3 huruf juga. Ada huruf shad, zai, sin. Nah, ini ujung lidah sejajar dengan gigi seri bawah. So, sa, za, so, za, sa. Itu sejajar dengan gigi seri bawah. Dia memiliki sifat as-shafir, berdesis. Oke ya, 3 huruf. Sekali lagi kita praktekkan langsung ya. So, si, su, els, is, us, elso, isri, usu. Lalu sin berdesis juga. Sa, si, su, as, is, us, asa, isi, usu. Lalu zai sama berdesis juga. Za, zi, zu, az, iz, uz, azza, izi, uzu. Nah, itu jadi 3 huruf ini keluarnya dari ujung lidah sejajar dengan gigi seri bawah. Oke, lalu yang terakhir ini masih di ujung lidah. Nanti ujung lidahnya sedikit keluar menyentuh gigi seri atas. Hurufnya ada 3. Tha, dha, dho. Tha, dha, dho. 3 huruf. Oke, kita praktekkan satu persatu. Zal dulu ya. Ujung lidahnya sedikit keluar menyentuh ke gigi seri atas. Za, lembut ya, jangan nanti ketukarnya dengan zai biasanya. Jangan zazi, tapi zai tadi sudah kita bahas. Itu keluarnya di gigi seri bawah sejajar. Nah, kalau ini zal, ini di gigi seri atas, disentuhkan, lembut. Za, zi, zu. Za, zi, zu. Az, iz, uz, azza, izi, uzu. Seperti itu. Lalu ada huruf yang kedua, ada huruf apa lagi? Sa, si, su, as. Ya, ini sifatnya sama ya. Semuanya sifatnya rikhwah. As, is, us, asa, isi, usu. Lalu yang terakhir dho. Dho, ri, zu, al, il, ul, alwo, ilri, uzu. Nah, ini adalah huruf yang keluar dari ujung lidah sejajar dengan gigi ujung lidah yang sedikit keluar menyentuhnya ke gigi seri atas. Nah, jadi itulah huruf-hurufnya yang keluar dari lidah. Jadi cukup ya. Mungkin untuk 2 huruf itu dari makhraj al-jauf, al-halaq, yang terakhir al-lisan. Oke ya. Cukup. Lalu kita masuk ke pembahasan yang lain. Ya, pembahasan selanjutnya yaitu ada makhraj syafatain ataupun makhraj yang keluar dari 2 bibir. Itu ada huruf fa, mim, ba, waw. Oke. Kalau fa dari mana bibirnya? Nah, itu kalau huruf fa ini keluarnya dari gigi seri atas menyentuh ke perut bibir bawah bagian dalam. Oke.
Nah, gigi seri atas nih menyentuh ke perut bibir bawah bagian dalam. Nah, ini biasanya salahnya kita kalau nggak hati-hati. Nah, ini mohon maaf ya kalau mungkin biasanya nih orang-orang Sunda ya, karena kan memang vokal-vokal mereka kalau apa ya berbicara menggunakan P ya. Pa, pi, pu, wa nafsin, tapi harusnya wa nafsin, wa naf. Nah, ini huruf fa bukan naf. Kalau nafsin, pa, pi, pu ini karena yang disentuhnya itu bibir atas, bibir bawah. Harusnya gigi seri atas menyentuh perut bibir bawah bagian dalam, bukan bagian luar ya, bukan fa tapi fa fi fu. Ada aliran nafasnya juga, ada hamasnya. Fa fi fu, fa fi fu. Nah, ini ya. Jadi huruf fa nggak boleh ini ya, hilang hamasnya. Lalu nggak boleh vokalnya P. Nah, ini penyakitnya gitu. Penyakitnya seperti itu. Jadi huruf fa-nya itu ke bunyi vokal P. Pa, pi, pu, ini kurang tepat. Lalu ada huruf mim. Kalau mim ini pertemuan antara dua bibir. Ma, mi, mu, am, im, Nah, ba juga ba, bi, bu, ab, ibe, ube. Nah, lalu waw, karena kalau waw ini karakternya dia bibirnya membulat. Wa, wi, wu. Nah, jadi membulat. Posisi bibir kita membulat ini untuk melafalkan vokal huruf waw. Oke, ini adalah makhraj syafatain. Lalu yang terakhir al-khayshum. Nah, al-khayshum ini adalah huruf-huruf yang keluar dari rongga tenggorokan. Jadi semua huruf-huruf yang berdengung masuknya ke hidung, rongga hidung. Huruf ikhfa, idgham. Ya, jadi semua ya. Dalilnya adalah apa? Wa ghunnatum makhrajuha al-khayshum. Huruf-huruf gunnah semuanya keluar dari rongga hidung. Oke ya. Jadi itu lebih kurangnya seperti itu untuk pembahasan makhrajul huruf ya, pembahasan makhrajul huruf. Jadi semua huruf itu harus sesuai dengan tempat makhrajnya. Nah, kalau nggak sesuai tadi akan vokalnya kemana, akan ya merembet kemana-mana deh nanti bacaannya, vokalnya nggak tepat. Nah, kenapa? Karena kita membaca Al-Quran itu harus menghindari dua kesalahan. Ada kesalahan jali, ada kesalahan khofi. Kesalahan jali adalah kesalahan yang fatal dalam baca Al-Quran. Faktornya dua, merubah arti, merubah i'rab. Arti ya banyak ya yang bisa mengakibatkan arti itu berubah. Bisa karena hurufnya tertukar, bisa karena nggak tepat pengucapan huruf, akhirnya pengucapannya ke huruf yang lain. Nah, jadi ini bisa tertukar hurufnya, masuknya ke kesalahan jali. Kalau i'rab juga ya faktor masuk ke lahan jali ya, yang i'rab itu yang contohnya misalkan harokat yang hilang, harokat yang tertukar. Contoh misalnya kita membacanya ar-rahmanur rahim. Nah, ini kurang tepat, ini i'rab yang salah nih, harusnya kan ar-rahmanir rahim. Nah, itu dia gitu ya. Nah, kalau misalkan ada kejadiannya lupa makhrajnya ketika ngaji, nah ini memang karena polanya kita belum dapat. Jadi insya Allah kalau misalkan kita sudah terbiasa, makanya tadi ya, upayakan kita ketika tilawah, tadarrus, baca Al-Quran, upayakan bacaan pakai yang level pertama ya, yang tahqiq. Level bacaan itu ada 3, ada tahqiq, tadwir, hadr. Tahqiq ini yang bacaan paling pelan, tadwir ini yang pertengahan, hadr ini bacaan cepat. Kalau bisa kita bacaan yang tahqiq dulu. Agar apa? Kita mentahqiq bacaan huruf per hurufnya, sempurna vokalnya. Nah, dari vokal a, u, zu. Nah, jadi jangan buru-buru, jangan a'udzu billahi, jangan. Ini kalau seperti itu nanti kita sulit untuk latihan makhraj. Nah, lalu yang kedua, riyadhah lisannya dilatih. Ya, orang belajar tahsin itu ya sama seperti orang punya bekal, bakat gitu. Orang hobi memanah, mau jadi atlet harus latihan pagi siang malam. Nah, sama belajar tahsin gitu juga. Jadi nggak bisa kita ujuk-ujuk kok bisa langsung baca, enggak. Jadi tahsin itu ya tadi harus perlu latihan, tadrib, tilawah banyak gitu ya. Riyadhah lisan. Jadi jangan sampai kita mau instan. Merasa baru belajar berapa hari, berapa minggu, bahkan berapa bulan, merasa wah kok saya nggak bisa putus asa. Jangan ya,
Ya mungkin ya kalau kalau ini ya dari guru, kalau saya ada dapat nasihat ya dari guru saya ya di pesantren tuh, beliau menyampaikan, jadi jangan khawatir kalau kita sedang di posisi kesulitan dalam membaca Al-Qur'an. Nah, jangan khawatir ketika kita berada pada posisi sulit belajar Al-Qur'an, sulit menghafal dan lain-lain. Kenapa? Karena justru dengan kesulitan itu bisa jadi Allah itu ya bukti sayangnya Allah ke kita. Kenapa coba? Kenapa kok ketika kita sulit menghafal Al-Qur'an, sulit membaca Al-Qur'an, sulit belajar tahsin, itu justru Allah itu melihatkan bukti kesayangannya Allah ke kita. Kenapa? Karena Allah mungkin masih pengen melihat kita terus belajar, terus membaca Al-Qur'an, terus belajar tahsin. Wallahu a'lam, bisa jadi kalau misal kita sudah bisa baca, nanti setelah itu kita berhenti gitu. Semangatnya kita itu tidak sama ketika kita semangat sedang belajar. Kan beda. Orang kalau punya ambisi pengen bisa dengan orang yang sudah bisa, itu beda pasti porsi belajarnya. Nah, orang yang punya ambisi, saya harus bisa nih, pasti setiap hari latihan terus, setiap hari baca Al-Quran terus, setiap hari belajar. Tapi kalau dia sudah dapat sesuatu ya dari apa yang sudah dia niatkan tadi, mungkin bisa jadi porsi belajarnya berkurang. Nah, jadi itu. Jadi ya jadikan sajalah ini sebagai motivasi. Oh iya, mungkin saya masih sulit, berarti Allah masih sayang sama saya gitu. Allah masih pengen saya terus mengulang bacaan surah Al-Fatihah. Allah masih pengen saya mengulang terus makharijul huruf. Jadi ya biar terus belajar gitu ya. Jadi ketika kita sudah diizinkan sama Allah untuk bisa, nah, insya Allah itu kita akan terus istiqomah belajar. Nah, jadi porsi belajarnya kita, porsi kita baca Al-Quran pun tidak berkurang ketika kita belajar. Nah, gitu ya. Ketika kita belajar tahsin, belajar Al-Quran, sehari kita bisa menyelesaikan 1 juz. Tapi ketika kita sudah bisa, sudah fasih bacaannya, mungkin bacaan kita berkurang. Nah, itu yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau bisa, dari kita ketika kita belajar Al-Quran, semangatnya belajar itu, lagi semangatnya belajar, ngajinya 1 juz. Justru ketika kita sudah bisa, ngajinya harusnya lebih semangat, lebih banyak. Jangan sampai malah berkurang. Nah gitu, minimal sama gitu ya, minimal sama, dari 1 juz ke 1 juz juga, jangan sampai berkurang. Nah ini yang Allah tidak pengen ya, itu yang Allah tidak pengen dari kita. Oke ya, jadi seperti itu, insyaallah mudah-mudahan ya apa yang sudah kita pelajari ini bisa bermanfaat ya, bisa dipraktekkan ya. Jadi teman-teman, misalkan kalau nanti ketinggalan live-nya, kalau teman-teman ketinggalan live-nya, nanti bisa akses di YouTube saya saja ya. Kenapa? Karena insyaallah apa yang saya live-kan di TikTok juga akan diupload di YouTube nanti gitu ya. Mudah-mudahan ya, doakan semoga ini bisa istiqomah ya, bisa kita terus upayakan untuk pembelajaran seperti ini insyaallah. Oke ya.